Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan cara mencari akar dari persamaan nonlinear, yaitu metode yang belum saya jelaskan. Yang pertama, metode iterasi sederhana. Kemarin kan sudah metodenya, metode pembarian area, biseksi, sama regula falsi. Nah, sekarang kita ke metode iterasi sederhana. Apa itu metode iterasi sederhana? Yaitu metode yang memisahkan variabel X dengan sebagian X yang lain, sehingga diperoleh sebuah X di mana dia sama dengan Gx. Salah satu contohnya dalam menyelesaikan persamaan nonlinear ini, yaitu misalnya X min E pangkat X sama dengan 0. Maka persamaan itu diubah menjadi X sama dengan berapa? Kalau dari persamaan ini dia dirubah X sama dengan, berarti X sama dengan E pangkat X gitu ya. Kalau di sini ada konstantanya, tinggal dijadikan 1 sama E-nya. Berarti X sama dengan E pangkat X min atau plus konstanta gitu. Nah, sehingga fungsi X-nya dia adalah berlaku E pangkat X-nya. Karena X sama dengan Gx. Dari fungsi ini jika dijadikan seperti ini, maka X-nya sama dengan persamaan apa? Persamaan apa itunya lah yang disebut dengan Gx. Gx inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana ini. Jadi secara grafis dia dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, ini merupakan grafik dari metode iterasi sederhananya, di mana dia dari sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada sebuah fungsi, karena di sini disamakan dengan X sama dengan berapa gitu ya. Yang ini fungsinya, yang ini adalah sumbu Y sama dengan X, sehingga misalnya ini adalah sebuah fungsinya, Y sama dengan Gx. Maka di sini dibagi menjadi dua area, yaitu area yang sebelah sini yang langsung berpotongan dengan Y sama dengan X, atau yang sebelah sini yang berpotongan dengan area X, begitu iterasi sederhananya. Misalnya saya beri contoh, selesaikan persamaan X plus E pangkat min X, maka persamaan diubah menjadi X sama dengan min E pangkat min X, atau Gx-nya adalah min E pangkat min X. Diingat di sini banyak yang salah ketik, jadi di sini adalah X plus E pangkat min X sama dengan 0, maka untuk mencari X-nya adalah X min E pangkat min X, begitu ya. Gx-nya adalah ini, min E pangkat min X. Jadi di sini untuk titik awalnya X0-nya sebenarnya sudah ditentukan oleh soal. Jadi di sini suruh ambil titik awal X0-nya itu adalah min 1. Maka iterasi pertamanya ya tinggal dimasukkan untuk pangkatnya. X sama dengan min E, yang pangkat min X ini, X-nya diganti dengan min 1, sehingga menghasilkan ini. Maka fungsinya, nah ini kan nilai X-nya saja, fungsinya ini dimasukkan ke persamaan yang ini, maka menghasilkan ini. Setelah itu yang kedua, iterasi keduanya, maka nilai X yang ini dia masukkan ke ini lagi, min E ini ya, min E pangkat min 0,3679, hasilnya adalah ini. Maka ini dimasukkan ke fungsinya lagi, begitu. Dan seterusnya. Setelah itu iterasi yang ketiga. Iterasi yang ketiga adalah ini yang dimasukkan ke X sama dengan berapa dulu, baru nanti hasilnya berapa, baru lalu dimasukkan ke fungsinya, ke persamaannya. Dan seterusnya. Berhenti sampai mana, Bu? Dia berhenti sampai diperoleh mendekati nilai fungsinya, mendekati 0. Jadi yang sangat mendekati 0, maka dia sudah berhenti. Disitulah diambil iterasi ke 5. Jadi saya ngambilnya ke iterasi ke-5, sehingga diperoleh untuk nilai Baik, saya akan lanjutkan lagi. Dia berhenti sampai mana? Iterasi kemana, Bu? Jadi dia sampai iterasi ya di sini. Dia iterasi ke-5. Ini salah ya. Jadi iterasi ke-5 dia mendekati 0 sekali, jadi 0,0 berapa. Sehingga iterasinya berhenti di iterasi ke-5. Maaf, saya lanjutkan lagi. Jadi yang selanjutnya adalah metode Newton-Raphson.
Metode Newton-Raphson adalah metode pendekatan yang menggunakan titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Jadi ini persamaannya sama, cuma bedanya dia menggunakan gradiennya. Sehingga untuk xn plus 1-nya dia memanfaatkan xn sebelumnya. Jadi xn min fungsi xn per fungsi aksen xn, dia ada turunannya. Sehingga di dalam grafisnya dia sebagai berikut, karena dia di sini adalah sebuah fungsinya, karena dia memanfaatkan gradien, maka kemiringannya ini yang kita cari. Langsung saja ke contoh ya. Jadi contohnya, selesaikan persamaan x dikurangi e pangkat min x sama dengan 0. Ini hal sama, soalnya sama dengan yang seperti sebelumnya, di mana titik pendekatan ke x0-nya adalah 0. Jadi tinggal kita memasukkan untuk fungsi x-nya, yaitu x min e pangkat min x, sehingga turunannya yaitu adalah terhadap x ya, turunannya berarti dia 1 plus e pangkat min x, gitu kan turunannya. Setelah itu, kenapa kok mencari turunannya? Karena di fungsi atau di rumus dia diperlukan turunannya untuk mencari xn plus 1-nya. Setelah itu x sudah ketemu, xn plus 1 sudah turunan xn-nya sudah ketemu, tinggal memasukkan nilai awalnya. Nilai awalnya adalah 0. Berarti fungsi x0 sama dengan 0 dikurangi e pangkat min 0, maka hasilnya adalah min 1. Maka fungsi f1x0-nya adalah 1 ditambah e pangkat min 0. Satunya di sini dia adalah fungsi 1 yang ini, diambil dari yang ini. Jadi dia 1 ditambah e pangkat min 0. Saya ulangi lagi ya, karena di sini banyak yang salah-salah ketik, jadi saya agak bingung dan lupa. Tolong selesaikan persamaan x e pangkat min x dikurangi e pangkat min x sama dengan 0 dengan titik pendekatan awalnya adalah x0 sama dengan 0. Nah, untuk fungsinya kita tulis lagi. Fungsinya adalah ini. Setelah itu kita turunkan fungsi yang ini, dia menjadi ini. Setelah diturunkan, kita tinggal memasukkan nilai awalnya, yaitu 0. Masukkanlah ke fungsi yang ini. Maka fungsi x0 adalah x-nya diganti dengan 0. X yang ini, pangkat ini diganti dengan 0. Maka menghasilkan min 1. Terus, yang turunannya juga dimasukkan nilai awal juga, yaitu adalah 0. Sehingga di sini 1 min e pangkat min 0. 1 min e pangkat min 0 sama dengan 2. Setelah ketemu semuanya dan dimasukkan nilai awalnya, maka kita memasukkan ke dalam rumus. Kan ini adalah xn, sehingga untuk mencari xn plus 1-nya seperti yang tadi rumusnya, yang ini. Jadi xn dikurangi fungsi xn per fungsi aksen xn. Jadi xn-nya kan x0, berarti fungsi x1 sama dengan x0 dikurangi fx0 per f aksen x0. Sehingga x0-nya adalah 0, fungsi x0-nya adalah min 1, fungsi aksen x0-nya adalah 2, menghasilkan ini. Sehingga untuk fungsi x1-nya yang 0,5 ini kita memasukkan ke persamaan yang di atas, menghasilkan ini. Yang ini menghasilkan, dimasukkan juga ke turunannya, menghasilkan ini. Maka setelah ketemu ini semua dua-duanya lagi, dimasukkanlah, dia mencari iterasi yang kedua, yaitu karena di sini x2 berarti di sini menggunakan x yang pertama, yaitu x1. X1-nya berapa? Yaitu yang ini kan tadi 0,5. Lalu dimasukkanlah yang fungsi x1 yaitu ini. Terus dimasukkanlah v aksennya yaitu ini, menghasilkan ini. Setelah itu kita memasukkan lagi ke fungsinya, menghasilkan ini. Terus dimasukkan lagi ke fungsi turunannya yang ini, menghasilkan ini. Dicarilah iterasi yang ketiga, begitu seterusnya. Dia sampai mana? Dia cuma sampai ke fungsi x3. Kenapa? Karena dia sudah menghasilkan pangkat 10 ini ya, dikali 10 pangkat min 7, sehingga sangat mendekati 0. Maka dia merupakan akar yang mendekati 0, akar persamaan dari fungsi tersebut pada iterasi ke-3.
3 dengan nilai X-nya seperti ini, begitu. Kalau kalian menggunakan metode yang awal sebelum ini, yaitu iterasi sederhana, kalian menggunakan iterasi sampai ke 5. Tetapi kalau misalnya kamu menggunakan metode ini, kalian hanya menggunakan sampai iterasi ketiga, tapi perhitungannya beda. Jadi beda-beda ya. Oke, terima kasih. Untuk materi hari ini hanya 2 metode saja. Jadi saya akan kasih tugas untuk mengetes kepahaman kalian. 2, mungkin hanya 2 saja. Silakan dikerjakan sama-sama menggunakan metode iterasi sederhana dan metode Newton-Raphson. Jadi nanti untuk tugasnya saya akan foto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.